Shalom, salam jumpa semuanya bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk kita menikmati berkat Tuhan. Teman-temanku, sahabat-sahabatku semua, saya mengajak kita semua untuk kita tetap berakar di dalam Kristus, berakar, bertumbuh di dalam iman. Ini kita mulai dari pembacaan kita dari Kolose pasal 2 ayat 6 dimulai. Silakan dibaca. Kolose 2 ayat 6. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Ya. kita, karena itu hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu hidup tetap di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, kita harus berakar di dalam Kristus terus. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita akan bisa melimpah dengan syukur kalau kita sudah berakar dalam Kristus. Kita akan bisa mengalami mujizat, kita akan bisa mengalami kuasa Tuhan kalau kita sudah berakar dalam Kristus. Maka sahabat-sahabatku, teman-temanku semua, mari kita benar-benar pelihara iman kita. Kita harus berakar. Kita harus bertambah teguh di dalam iman. Kita harus bertambah kokoh dalam iman pengharapan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Karena kita tahu tanpa mujizat Tuhan kita alami, kita akan tidak pernah, saudaraku, melihat kuasa Tuhan itu seperti apa. Tetapi kita akan tahu kuasa Tuhan itu seperti apa ketika kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa dikatakan bahwa Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita. Coba dibaca firman Tuhan itu ya. Kisah Rasul ayat 1 sampai ayat 1. Iya, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kapan kita menjadi kesaksian? Kapan hidup kita akan menjadi saksi? Kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan, teman-teman. Alami Tuhan dalam hidupmu, alami mujizat Tuhan. Kalau kamu hari ini sedang mendapat tantangan, sedang mendapat masalah, persoalan, sebenarnya ya supaya kamu melihat mujizat Tuhan, supaya kamu melihat pertolongan Tuhan atas masalahmu, supaya kamu melihat mujizat Tuhan atas persoalanmu. Yang penting bagaimana kira-kira kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Saudara, dikatakan firman Tuhan betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Di sini dikatakan tadi bahwa dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kita, kalau Roh Kudus turun, kita akan menerima kuasa. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu punya kuasa dalam hidupnya. Kamu punya kuasa, kamu punya otoritas untuk mengusir setan, kamu punya otoritas untuk melenyapkan penyakit, kamu punya otoritas menyembuhkan yang sakit, kamu punya otoritas untuk mengusir setan-setan. Saudara, apa yang membuat kita menderita? Ketakutan kita, kekhawatiran. Kekhawatiranmu lah yang membuat kamu semakin menderita. Ketika kau semakin tidak percaya, inilah yang membuat orang menderita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, banyak hari-hari ini persoalan terjadi di tengah-tengah keluarga. Bahkan banyak keluarga terancam cerai. Hanya oleh karena apa? Saudaraku, hanya oleh karena tidak saling percaya. Selalu ada ketakutan, kekhawatiran. Kalau suami ingin mempercayai istrinya 100%, dia takut. Jangan-jangan istriku ini begini. Mempercayai suami takut. Ini menjadi tantangan dalam sebuah keluarga. Sahabatku, saya ingin katakan, tidak akan pernah ada persoalan di tengah-tengah keluarga. Tidak akan pernah ada persoalan di tengah-tengah nikah jikalau kita saling percaya. Suami, kau harus belajar percaya terhadap istrimu. Istri, kau harus belajar percaya terhadap suamimu. Saudara, ketika istri berkata aku lebih benar dan dia selalu menyalahkan suami, itu akan menjadi sebuah masalah besar di tengah-tengah keluarga. Atau mungkin sebaliknya, suami merasa benar, istri yang bersalah,
saudaraku dikasih, itu juga akan menjadi masalah besar di tengah-tengah keluarga. Dalam sebuah keluarga, saudaraku, sahabatku, teman-temanku, kalau kita ingin melihat rumah tangga yang bahagia, saudaraku, yang harus perlu kita tahu adalah jangan pernah kita mencari kesalahan. Jangan pernah kita mencari kesalahan suamimu. Jangan pernah kau mencari kesalahan istrimu. Jangan. Suami jangan cari tahu kesalahan istrimu. Istri jangan cari tahu kesalahan suamimu. Dalam banyak hal memang saudara kita banyak bersalah. Saya sebagai suami seringkali juga melakukan kesalahan terhadap istri saya. Tetapi saudaraku, kenapa keluarga itu kan bisa bahagia? Teman-temanku, ya karena keluarga bisa mempercayai suami. Suami mempercayai istri. Ini yang penting sahabatku, teman-temanku, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sehingga tidak akan terjadi persoalan. Ingat, jikalau rumah tangga bermasalah, yang korban siapa? Anak-anak. Perhatikan ya, yang korban adalah anak-anak. Dia mau pilih siapa? Kalau contohnya, kalau sempat sampai terjadi perceraian di tengah-tengah keluarga, yang korban siapa? Anak. Makanya saudaraku, teman-temanku, sahabatku semua, jangan emosi, jangan kemarahan engkau buat. Jangan kau seolah aku udah sanggup lagi, aku udah bisa terima, sudah terlalu sakit. Mungkin kau merasa tersakiti, tapi saya ingin katakan, kalau terjadi perceraian bukan kau yang tersakiti, tapi anak-anakmu akan lebih tersakiti. Dia akan lebih menderita dengan hal itu. Saudaraku, Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, coba dibaca dasar rumah suami istri. Ayat berapa mulai itu? Ya silakan. Bukan 22-nya, sebelumnya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan ya. Ya. Dipersatukan. Ya, Efesus pasal 2 ayat 11 dengan perikop dipersatukan dalam Kristus. Di dalam Kristus. Ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Terus, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Iya, jadi saudaraku, sahabat-sahabatku, tanpa Kristus, saudaraku, kita menyatu. Artinya dulu kita bagaikan orang asing, sama seperti suami dan istri, tidak ada pernah penyatuan. Ya, tetapi oleh sebuah pernikahan, maka ada sebuah penyatuan bagi mereka. Sama seperti kita, saudaraku, dipersatukan dalam Kristus. Yang dahulu kita bukanlah termasuk umatnya, bukan milik Kristus, tapi kita adalah orang lain. Seperti itu. Bahkan istri dulu bukan milik kita, tetapi ketika kita tebus istri itu, ketika kita tebus istri kita, kita tebus, berarti dia menjadi milik kita. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah yang harus kita pertahankan. Berarti dia adalah menjadi tubuh kita sendiri, milik kita sendiri, yang harus kita pertahankan. Sama seperti Kristus mempertahankan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Karena suami itu adalah gambaran Kristus, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu maka perlu perhatikan baik-baik, saudaraku, sahabatku, supaya kita dapat berjuang untuk mempertahankan sebuah keluarga. Ya, ayat 22 ya, boleh pasal 5 ayat 22. Ya. Kasih Kristus dalam dasar hidup suami istri. Iya, terus. Hai istri, tunduklah
kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kita dianjurkan, diajak, dimotivasi, didorong sebagai istri untuk benar-benar tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau kamu tunduk kepada suamimu, ketundukanmu sebenarnya adalah kepada Tuhan, seperti kepada Tuhan. Karena apa? Seorang istri harus memandang suaminya seperti Tuhan. Saya percaya saudara-saudaraku, sahabatku dikasih oleh Tuhan. Saya memberikan renungan singkat untuk kita, saudaraku, supaya apa? Supaya kita paham dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, perjuangkan hidupmu, perjuangkan nikah rumah tanggamu, pertahankan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Ingat, anak adalah masa depan rumah tangga kita. Anak adalah masa depan kita. Jangan sakiti anakmu, jangan lukai anakmu, jangan kecewakan anakmu hanya oleh karena sebuah perselisihan rumah tangga, perceraian terjadi. Ini saudaraku tidak dikehendaki Tuhan. Ingat, tetap kita kuat, tetap teguh, tetap menyatu. Saya berharap Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Shalom, shalom. Kiranya dukung apa saya ini, YouTube saya ini, dan saya minta like dan komen teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.